Saya akan tanya, guru, apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Nah, kalau Romo Wilfred akan bertanya, guru, PIN ATM-nya berapa? Nah, kita lupa. Saudara-saudari, saya ingin menambah satu perspektif sederhana terkait bacaan kitab suci hari ini. Dosa itu bisa berarti dua. Kita melakukan yang jahat, ya, kita melakukan yang salah, kita melakukan yang jahat, atau arti kedua yaitu kita tidak melakukan yang seharusnya kita lakukan, tidak melakukan yang benar. Ya. Apa salahnya si orang kaya? Kok sampai dia nggak masuk surga? Di situ kan nggak ada berita orang kaya itu memaki-maki orang miskin, nggak ada. Di kitab suci nggak ada. Menginjak-ninjak, ngusir. Wah, sini, pergi. Orang kaya itu tidak melakukan yang jahat. Ya. Apakah ada berita di situ di kitab suci, dia menjadi kaya karena korupsi? Nggak ada. Ya. Jadi kekayaannya itu tidak ada berita tentang dia melakukan yang jahat. Tetapi menurut saya, kenapa dia tidak masuk surga? Karena dia tidak melakukan yang seharusnya dia lakukan, yaitu mencintai orang miskin. Dia tidak melakukan itu. Jadi perspektifnya tolong yang tadi saya bilang, kita bisa melakukan yang jahat atau kita tidak melakukan yang baik. Ini bisa menjadi kategori dosa juga. Untuk mempermudah saya ilustrasi ya. Saya kasih ilustrasi. Alkisah ada 3 anak bermain, sedang bermain, asik bermain. Yang pertama namanya Eddie. Yang kedua namanya Wilfred. Yang ketiga namanya Leong. Berdasarkan tingkat kenakalan, Eddie paling baik. Wilfred setengah nakal. Leong paling badung. Berdasarkan, ini bukan nama sebenarnya. Ya, ini bukan nama sebenarnya. Ini hanya kisah fiktif yang saya buat ya. Kesamaan nama tidak disengaja, Romo Wilfred ya. Mereka bermain di tepi sungai. Eddie sedang duduk-duduk di tepi sungai. Tiba-tiba si anak paling badung, Leong, dengan sengaja dia jorokin Eddie ke sungai. Eddie tidak bisa berenang. Dia gelagapan, help. Si Leong kabur. Ya, dia sudah mendorong. Nah, Wilfred lewat. Wilfred ini juara renang di kampungnya. Ya, dia hebat berenangnya. Ya. Tapi dia ngelihat Eddie gelagapan, help. Dia dengan coolnya lewat. Itu bukan teman saya. Itu bukan orang yang dekat dengan saya. Lalu dia lewat begitu saja. Akhirnya Eddie mati, tenggelam. Ya. Tapi Eddie duduk di pangkuan Abraham. Bagaimana dengan nasibnya Leong dan Wilfred? Kalau saya menjadi pemimpin sidang kode etik, ya, saya akan Leong akan saya kenai pemecatan tidak dengan hormat, PTDH. Ya. Lalu apakah yang lolos? Apakah Wilfred lolos? Kalau Leong yang mendorong Eddie sampai mati, itu pasti akan kita kenai pasal 340, pembunuhan berencana. Ya. Tapi apakah Wilfred tidak kena pasal? Saya membaca ada pasal 304, yaitu tindak pidana karena membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara dan bahaya mati. Membiarkan seseorang, maka dia juga akan dikenai demosi 1 tahun, pemindahan tempat tugas, misalnya begitu. Anda nonton TV nggak sih? Takut ya, takut. Nah, buat saya adalah kelihatannya Wilfred tidak berbuat jahat terhadap Eddie, tapi dia juga dikenai pasal tindak pidana 304. Dan mungkin juga ketika di pintu surga, ketika Wilfred mati,
Dia akan ditanya oleh Santo Petrus, kenapa engkau tidak menolong Edi yang mau tenggelam waktu itu? Maka lalu ya mungkin Wilfried juga masuk neraka. Ya, mungkin ya. Karena Allah kita kan Allah yang Maha Rahim, serba salah ini pewartaan tentang ini nih serba salah. Kalau mau bicara tentang Allah yang menghukum surga dan neraka, tapi kita juga punya pewartaan Allah kita itu Maha Rahim, ya, Maha Pengampun, Maha Baik. Bapak Ibu Saudara-saudari, jadi orang kaya nggak salah, ya, asal caranya benar, ya. Tetapi dosanya orang kaya yang membuat dia tidak bisa masuk surga adalah dia tidak menolong orang miskin. Dia tidak melakukan sesuatu untuk orang yang lagi kelaparan di depannya. Ya. Maka mari kita renungkan hal ini. Jangan cukup puas dengan karena aku tidak berbuat jahat sama orang. Bukan aku yang jahatin dia. Tapi lanjutkan ke level berikutnya. Apakah aku berbuat baik untuk orang lain? Ya. Kalau kita prinsip etisnya cuma sampai yang penting saya nggak jahatin orang, itu udah bagus, itu level lumayan bagus ya. Yang penting gua nggak jahatin orang. Tetapi masuklah ke level yang berikutnya yang lebih tinggi. Aku berbuat baik untuk orang. Maka itulah yang akan mengantar kita duduk di pangkuan Bapak Abraham. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin.